yang pertama ini ada karang nunggal di mata ya, keteran yang ini ya. Ini masuknya keteran. Nah, kenapa yang ini saya sukai? Karena ini karang nunggal yang kayak gini nih rasa-rasa batu Yaman ya, kayak batu-batu Yaman nih. Nah, ini kayak batu Yaman, tapi ini batu origin karang nunggal ya. Nah, yang pertama saya suka itu dari materialnya, Pak. Materialnya glossy, terus komposisi warnanya ini. Nah, jadi ada berapa lapis itu ya? Nah, ini ada hitam ke putih mau ke abu, terus ke abu sama ke putih mangkok. Nah, ini jadi seperti ada apa ya? Gradasi warnanya itu menuju makin atas tuh makin solid gitu, makin tegas gitu. Nah, ini yang saya suka itu yang pertama emang di sini ini di putih mangkoknya ini nih. Jadi kalau yang warna kayak gini mungkin di yang lain bisa jadi ada, Pak. Tapi untuk apa namanya? Untuk motifnya yang presisi seperti ini, dia presisi. Jarang gitu untuk kayak gini nih. Nah, kalau yang ini saya sukanya ini. Kalau yang tadi mah kan di abu ini langsung ke putih mangkok. Nah, kalau ini mah enggak, ini ada abu terus ada lingkaran presisi, jadi umpaknya itu enak rapi, ditambah lebih banyak umpak. Terus di tengahnya ini ada sedikit ini. Kalau ini kurang presisi sebenarnya, Pak, tapi ini motifnya udah enak ya, kayak mata kalau saya ini tuh. Kalau dari samping tuh ini kayak mata kalau ini. Lagi di video kali ini bersama saya Yudi Sigar Tengah dan kawan saya dari Sigar Tengah juga, Faisal Dwi Pansukma. Bagi para pecinta akik nasional, saya kembali mengenalkan beliau. Beliau itu fokusnya di perbatuan Indonesia itu di batu karang nunggal, batu unik, pamor, sakral ya. Itu ya bahasanya. Nah, dalam video sebelumnya Anda bisa mengukur seperti apa batu karang nunggal. Lalu kemudian harganya juga memasyarakat lah, gitu ya. Bisa dikatakan masyarakat wajar begitu harganya dengan kualitas yang sudah ditentukan sama beliau. Jadi pakemnya udah ditentukan. Batu banyak, saya juga bisa, tapi belum tentu berkarakter gitu. Saya bisa bikin, tapi belum tentu juga berkarakter. Nah, batu-batu beliau ini batu yang sudah beliau cek ya, memang sudah dipastikan kualitas seperti apa, pamornya seperti apa. Nah, saudara tapi pasti penasaran. Sudah lebih 4 tahun atau 5 tahun nih karang nunggal main di karang nunggal. 3 tahunan. 3 tahunan. Yang fokusnya. Fokusnya di karang nunggal tuh. Orang juga sudah banyak yang beli ya. Dan alhamdulillah ya nggak ada komplain. Mereka benar-benar menikmati ya. Nah, kalau sekarang belum ada. Kalau bisa jangan. Ya. Nah, jaminannya beliau yang menjamin kualitas batunya. Tapi saya penasaran nih, nggak mungkin lah bukan nggak mungkin, tidak semualah dikeluarkan ya. Iya, betul. Ada yang di koleksi ada gitu. Ada yang saya suka ya. Nah, yang disuka sama beliau ini, saya yakin punya keunikan tersendiri, dan saya yakin kalau nanya harga kayaknya lumayan gitu. Kayaknya lumayan lah. Tapi sebetulnya apa sih yang dipunya oleh Faisal karang nunggal yang jadi andalan beliau, yang beliau pakai itu benar-benar bahkan mungkin tidak dilepas gitu ya. Saya tidak tahu apa dilepas atau tidaknya, tapi yang seperti apa sih batu yang beliau suka. Dari situ kita bisa ngelihat, bisa dapat ilmunya, ngelihat dari pakem yang nanti akan diceritakan oleh Faisal. Nah, langsung aja Sar. Batu pertama nih yang mau direview. Koleksian. Yang pertama yang ini Pak ya. Ini ada beberapa aja ya kita tunjukkan Pak ya. Langsung aja. Nah, yang pertama ini ada karang nunggal
di mata ya, keteran yang ini ya. Ini maksudnya keteran. Nah, ini kenapa saya suka yang ini? Jadi nah, kenapa yang ini saya sukai? Karena ini karang nunggal yang kayak gini nih rasa-rasa batu Yaman ya, kayak batu-batu Yaman nih. Nah, ini kayak batu Yaman, tapi ini batu origin karang nunggal ya. Nah, yang pertama saya suka itu dari materialnya, Pak. Materialnya glossy, terus komposisi warnanya ini. Nah, iya, ada berapa lapis itu ya, Sir? Nah, ini ada hitam ke putih mau ke abu, terus ke abu sama ke putih mangkok. Nah, ini jadi seperti ada apa ya, gradasi warnanya Gradasi itu warna. menuju makin atas tuh makin solid Tegas, gitu, makin solid. tegas gitu. Nah, ini yang saya suka itu yang pertama emang di sini ini di putih mangkoknya ini. Jadi kalau yang warna kayak gini mungkin di yang lain bisa jadi ada, Pak. Tapi untuk apa namanya? Untuk motifnya yang presisi seperti ini, oh iya, dia presisi jarang gitu untuk lain. Nah, kayak gini. Ini kenapa layak dikoleksi, Sir? Jarang gitu. Ya, kalau ini tuh yang pertama tuh presisi, karena presisinya itu, terus yang kedua putih mangkoknya ini nimpa banget di atas, Pak. Jadi ini bahkan ada orang-orang yang menyangkanya ini tuh ditempel. Ini banyak nih yang saking identiknya ya. Iya, jadi disangkanya ini, oh ini saking rapinya kayaknya ditempel. Padahal enggak ya. Ini real ini. Nah, ini kelihatan nih. Nah, kalau misalkan ditempel itu pure lurus. Nah, kalau ini tuh ada apa perpisahan seratnya ada nih kayak gini. Nah, ini kok ringnya biasa sana. Padahal batu kelas gitu. Kalau saya itu jadi emang nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu berfokus di material ring ya, Pak ya, di bahan ring. Ada juga yang koleksi itu diperakin, yang dijual juga diperakin ada. Cuman kalau misalkan untuk yang ini tuh, ya itu karena nunggal tuh saya tuh untuk menempatkan apa namanya gaya ringnya ini, model ring saya suka. Ini simple, elegan, tapi tetap memiliki ada karakter ringnya gitu kan. Nah, di sini kan seperti ini garis-garis ini nyampe di sininya gitu. Kebetulan yang ini ada masuk. Ini pasti kalau barang-barang kalau gitu pasti saya perakin dulu, Pak, nyari dulu perak gitu. Cuman karena di tukang peraknya di Bandung ini mungkin nggak ada jodohnya, nggak banyak ya. Jodohnya jadi nggak ada untuk yang ini. Saya pakai yang ini aja. Jadi berarti kalau dipasangin perak lebih luar biasa ya. Pasangin perak juga sebenarnya bisa sih untuk di custom. Yang pertama saya kan orangnya itu kalau gosok karang tuh kan lagi gosok tuh capek, Pak ya. Jadi waktu itu udah terpotong, waktu udah mepet juga gitu kan. Yang pengen cepet-cepet aja lah. Yang penting karena suka terus masih enak dipandang. Dan biasanya saya juga kalau pasar-pasar timur itu kan harga timur tuh ring itu nggak jadi nggak jadi problem gitu. Mereka tuh emang bener-bener lihat kualitas batu gitu. Kadang ada kalau yang emang kayak itu udah bayar apa white. Jadi dia itu emang tiap beli batu tuh kalau dia suka tuh pasti diperakin banget. Tapi kalau satu waktu dia sukanya sama ringnya kayak gini ya udah nggak masalah dia. Yang penting grade atau kualitas batunya dia suka gitu. Yang ini punya banyak sih. Kalau yang ini cuma satu, Pak, yang putihnya di sini ya. Tapi untuk material ini ada dua. Nah, tapi yang karakter ini cuma satu. Yang putih mangkoknya di atas seperti ini cuma satu. Karena saya dapat bahannya ini, jadi ada yang satu yang udah laku, Pak, yang udah dijual. Cuman posisinya itu dia nggak simetris gitu, nggak simetris. Ini mah bener-bener lingkaran itu bener-bener tegas ya. Kalau ini rapi, presisi, enak lah gitu. Ada lagi nggak nih, Sar? Nah, ada lagi. Nah, ini nih yang kalau yang ini satu material ini yang barusan. Nah, ini satu bahan. Sama juga ya. Ini satu bahan. Nah, kalau yang ini saya sukanya ini. Kalau yang tadi mah kan di abu ini langsung ke putih mangkok. Nah, kalau ini mah enggak, ini ada abu dan pasti jadi umpaknya itu enak rapi, ditambah lebih banyak umpak. Terus di tengahnya ini ada sedikit ini. Kalau ini kurang presisi sebenarnya, Pak, tapi ini motifnya udah enak ya, kayak mata kalau saya itu. Kalau dari sampingnya kayak mata kalau ini. Tuh, kayak kornea banget ya samping-sampingnya ini. Berarti kalau gitu apa? Sebenarnya kalau yang koleksi ini itu berapa sih? Kalau yang koleksi gini sebenarnya saya juga jual, Pak. Cuman harga-harganya
agak berbeda ya iya, dari yang umum ya. nyari yang cocok. Contohnya kalau misalkan yang ini bisa nih saya lepas gitu kan, ikhlas dengan tenang melepasnya, tapi paling ya kalau harganya di angka 7.500.000 itu udah pas gitu. Oke, 7 juta sama yang putih tadi ya. Kalau yang putih tadi mah itu belum dulu Pak, masih Oh, suka. Kalau yang masih putih tadi, suka ya. iya kalau itu masih kita simpan Ini dulu. 7.500, 7,5 juta dengan langka lah mungkin ya. Ya artinya ada kebanggaan ini langka. Iya, ini jadi karena saya suka juga, terus saya nemunya juga ya nggak banyak gitu Pak, dan bahkan bisa dengan cuma segitu aja. Oke, lanjut. Nih, apa lagi kalau koleksian ya? Sebenarnya sayang juga kalau ada dikeluarkan sayang gitu. Iya, itulah kalau barang-barang suka seperti itu. Nah, barang-barang yang memang dia punya karakter kuat. Nah ini nih, ini ada karang nunggal yang pertama saya gosok ini Pak ya. Jadi ada yang pertama dari historical, yang pertama saya main karang nunggal, saya dapat ini. Terus ini kenapa saya koleksi, saya simpan. Yang pertama latar hitamnya bagus, glossy. Terus motif atau karakter pamornya di atas itu benar-benar numpang gitu. Jadi di atas nggak nabrak, ini putihnya ini nggak nabrak, samping kami nggak ada yang nabrak. Nah ini kita center ya. Nah ini. Jadi apa namanya, Aslinya ada warna kuning ya. iya ke kuning gading. Kalau yang ini warnanya ada kuning gading, pamornya ada. Terus kalau misalkan orang-orang tuh biasanya melihat tuh motifnya yang sebelah kanan itu sosok yang berjubah ya Pak ya. Ini Iya. kalau nah seperti ini. Oh iya. Jadi Kayak orang pakai hood gitu ya, pakai. Iya. Nah kayak orang sosok yang berjubah. Terus ini pomot pamornya ini seperti ini. Jadi kayak apa ya? Kita tuh melihat ini yang pertama kenapa saya suka tuh. Jadi di ini juga nih pamornya kalau Oh iya, kelihatan. Wah ini benar layak koleksi nih. garis-garisnya tuh Tegas ya. gradasi di putihnya juga ada. Jadi ini nggak nabrak juga ya. Nah kayak gini-gini susah nih kayak gini. Dan ini akhirnya jadi koleksi ya. Iya ini koleksi. Tapi kalau yang ini bisa juga kalau misalkan ada yang mau memiliki boleh lah dengan harga yang cocok. Bisa ini saya lepas. Ini karang nunggal yang pertama. Sebenarnya ada dua yang kemarin itu, cuman yang satu lagi udah sama kolektor Pak ditarik. Ada yang ditarik kemarin itu karang nunggal itu. Iya. Yang maksa lah, kalau teman juga dekat soalnya sama saya, jadi sayanya kurang inilah. Apa sih artinya memaksa itu dia juga pengen punya koleksi barang itu ya. Iya, jadi itu emang teman dekat dan dulu ya kita selalu suka saling membantu, jadi ada rasa nggak enak juga lah. Iya. Dan sama beliau ya enaknya tuh nggak dijual gitu, jadi barangnya Jadi kita masih bisa menikmati. masih ada gitu. Oke, next. Ada berapa? Ada 5 batu kita review? Itu baru 3 ya? Ada 5 batu. Oke. Ada. Batu tadi udah 3 ya? Barusan 3. Yang keempat nih. Nah ini yang keempat ini dari material yang bisa dibilang ini apa ya, materialnya itu ada gitu, banyak gitu, material ini banyak nih, tapi ini maksudnya ke motifnya ini nih saya suka ini. Jadi mungkin ya ada beberapa orang yang udah melihat jelas ya ini ya. Ya, saya bahkan tahu prosesnya ini. Prosesnya bahannya ya. Ini yang dibilang Spider-Man itu ya? Ya, ini seperti wajah atau topeng Spider-Man ya. Topeng Spider-Man, mata 2 apa? Mata 2 dengan Venom lah kalau Venom. Ini ada hitamnya, ini ya kuningnya, putihnya juga ini enak ya, putihnya itu mangkok dan ada semi-semi ke putih gading ya. Yang ini materialnya, kalau yang ini barusan solid-solid, yang ini kristal Pak. Ini materialnya kristal. Kalau yang ini saya akui bahannya ini banyak. Kalau yang ini bahannya banyak gitu. Ada lah kalau yang ini tuh. Tapi untuk dapat yang motif ini, ya apakah ada lagi atau enggak gitu. Kalau yang ini gitu. Ya memang selama saya bareng sama Faisal juga motif seperti ini jarang dan nggak bisa diadakan 2 kali. Ya, jadi kemarin juga sebenarnya saya juga ini gosok ini targetnya tuh bukan ke sini. Ada target yang dicapai dari batu ini, tapi setelah udah jadi, udah mau proses perawatan, ini ternyata lebih enaknya gini. Lebih enak. Saya gosok lagi gitu.
Dan Oh, saya berapa suka. prosesnya lumayan ya. Ini waktu digosok ini ya udah ada yang nawar nih. Waktu pola itu udah posisi gini udah pola gitu ada yang nawar 750.000. Cuman nggak saya lepas ya. Enggak lah ini kita dapatnya gimana lagi, terus mau lihat juga hasil akhirnya seperti apa gitu. Iya. Nah, yang terakhir berarti ya. Yang terakhir saya ada di sakral ya. Oh, ini karakter sakral, sakral ya. Ini yang sakral dari material Jasper Karangnunggal. Nah, ini seperti ini ya, ini tanpa center ya, seperti ini barangnya. Nah, ini barang ini yang pernah kita review juga Pak ya kemarin waktu itu ya. Jadi ini masih stay bertahan. Ya, ini mah saya pribadi juga suka banget ini. Nah, ini nih seperti ini. Nah, kalau misalkan yang ini, jadi ini motifnya ini sakral atasnya ini natural ya. Ini bukan di tuner, di alat. Jadi emang dari bahannya udah seperti ini. Ya. Saya cuman gosok di samping dan bawahnya untuk mempresisikan ke ringnya. Ini saya suka ini yang pertama dari ada karena karakter sakralnya, terus hitamnya juga suka, sama ini merahnya juga enak ini ya. Ini merah tuh ada batik-batik kuning ini. Nah seperti ini ini langsung, makanya yang ini saya pesankan, peraknya saya pesankan yang ini. Jadi benar-benar out ya. Iya, langsung saya perakin, langsung saya simpan di kotak kalau yang ini ya. Nah, sedikit-sedikit saja kita ngomongin koleksinya Faisal nih. Ya pasti ada, saya juga punya lah koleksi, bukan koleksi andalan kali ya. Iya. Andalan. Dan Anda bisa juga bandingkan antara yang berkualitas dan tidak yang biasa ya. Tetapi ya apa ya bahasa saya, bukan tentang ada harga ada kualitas, hanya beliau punya pandangan sendiri di batu-batu barusan itu aja ya. Jadi untuk batu itu semuanya berkualitas, indah, dan juga layak gitu untuk dikoleksi. Cuman karakter orang itu beda-beda. Kadang ada yang beli batu itu kan mengikuti karena karakternya dia suka seperti ini, atau yang suka seni, atau yang suka apapun. Jadi semua batu berkualitas, cuman yang berbeda itu tingkatannya yang gitu ya. Nah, tingkatannya ini yang berbeda nih. Dalam arti tingkatan berbeda itu menurut sudut pandang si penjual gitu. Kalau yang kadang yang jual harga 100.000, yang beli bisa ngejual lagi 100 juta juga ada juga seperti itu. Itu dikembalikan lah ke orangnya. Iya, seperti itu. Oke, di sesi ini saya review 5 batu koleksi Faisal Dwi Pansukmah sudah ditampilkan. Anda juga sudah lihat. Tentu bisa menilai sendiri. Hanya memang kalau menurut saya Karangnunggal itu keunikannya adalah mencerminkan si pemilik barangnya. Iya. Gitu. Jadi dia memang cocok di situ bermain Karangnunggal. Masih ada kali koleksi ya, Ada, nanti kita review lagi ya. Benar untuk koleksi ya, yang itu saya belum artinya belum pengen nih batu Karangnunggal seperti itu. Jadi ada batu yang kita pengen megang gitu Pak. Ini janganlah sampai diekspos gitu kan, nanti dulu lah, santai dulu. Ada yang kayak gitu. Oke, saya simpan. Nah, ini dulu aja, tapi masih ada video berikutnya. Seperti apa sih perbandingan koleksi yang dimiliki oleh Faisal Dwi Pan dengan barang yang dilepas gitu ya di pasaran. Nah, Anda tonton video ini, lalu Anda tunggu nanti setiap malam minggu jam 7 malam selama 2 jam 3 jam ya. Nah, Faisal ini akan membawakan edukasi dan transaksi jual beli batu Karangnunggal. Ya. Nah, Anda bisa bayangkanlah kenapa beliau mengkoleksi yang tadi sama yang memang akan dilepas, dipasarkan ya. Oke, ketemu lagi nanti dengan saya dan Faisal. Seperti apa sih? Pasti penasaran lah koleksinya beliau yang belum ditampilkan, dan tanya-tanya boleh gitu, dan buat perbandingan juga silahkan. Oke, terima kasih dari Sigar Tengah. Saya Yudi dan ini Faisal mengucapkan selamat menikmati batu Karangnunggal. Ya. Oke, mangga.